Welcome back to my channel, Cerita Roman. Selamat membaca. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Klik tanda lonceng supaya dapat pemberitahuan selanjutnya. Oke. Bab 284. Reva benar-benar terdiam. Axel masih saja ingin memaksanya untuk menceraikan Nara. Terlebih mereka berkata seolah-olah sangat mulia sekali hatinya. Mengatakan apa tadi itu, bahwa dengan menceraikan Nara adalah jalan yang terbaik. Dengan kata lain, mereka hanya ingin mewujudkan impian mereka sebagai orang kaya saja, kan? Melihat situasinya sepertinya mereka memang sudah memiliki rencana ini sejak awal. Mereka hanya menggunakan kesempatan kali ini untuk menekan dirinya. "Pak, aku tidak akan membuat pilihan untuk masalah ini. Aku sangat mencintai Nara dan aku tidak akan pernah menceraikannya. Masalah perusahaan ini akan aku tangani, kalian tenang saja," jawab Reva. Hana langsung kesal dan berkata, "Kau tangani? Kemampuan apa yang kau miliki sehingga kau bisa menanganinya? Jika kau memang benar-benar memiliki kemampuan ini, kau juga tidak akan datang ke keluarga Sukami dan menumpang di rumah kami selama 3 tahun. Kau benar-benar pintar membual. Daripada membiarkan kau menanganinya, lebih baik aku tutup saja perusahaannya." Lalu Alina juga berkata dengan marah, "Reva, kau terus-menerus mengatakan bahwa kau mencintai Nara, tetapi ternyata begitu caramu mencintainya. Apakah kau tahu bahwa mencintai seseorang itu tidak harus memiliki, tetapi membuat hidupnya lebih baik? Kau sama sekali tidak mencintai Nara, kau hanya ingin memuaskan keposesifanmu yang egois itu. Apakah kau harus membuat Nara bangkrut dan menderita dulu, kau baru akan merasa senang dan puas? Apakah kau harus menyakiti Naraku?" Lalu dengan tak berdaya Reva berkata, "Pa, Ma, apa yang aku ucapkan itu semua memang kenyataan. Aku benar-benar akan menangani masalah ini." Kemudian Hana mengibaskan tangannya dengan marah dan berkata, "Masalahnya sudah sampai seperti ini dan kau masih saja membual terus di sini. Reva, kami tidak meminta kau menjadi orang yang hebat tetapi setidaknya kau harus rendah hati, kan? Masalah ini bisa terjadi juga semuanya gara-gara kau. Jadi memang sudah sewajarnya kau membantu keluarga kami untuk menangani masalah ini. Tetapi kau tidak memiliki kemampuan untuk menanganinya. Sekarang aku telah menemukan cara dan jalan keluarnya untukmu, tetapi kau tetap saja tidak mau melakukannya. Kau ini mengapa begitu tidak bertanggung jawab?" Lalu dengan serius Reva berkata, "Aku benar-benar bisa menangani masalah ini. Berikan aku sedikit waktu, aku pasti akan menyelesaikan masalah ini." Alina langsung kesal dan berkata, "Reva, kau benar-benar hidup dalam fantasimu sendiri. Kau benar-benar mengira kau bisa menangani masalah ini. Jangan mimpi. Biar aku beritahu kepadamu, jika kau benar-benar bisa menangani masalah ini dengan baik. Mulai sekarang kami akan memperlakukanmu bagaikan raja. Tetapi, jika kau tidak dapat menangani masalah ini dengan baik maka di kemudian hari kau harus menceraikan Nara. Dan kau juga tidak akan diizinkan untuk masuk ke keluarga Su lagi." Bagaimana? Axel mengangguk-angguk. Menurut dia, Reva tidak akan mungkin bisa menangani masalah ini. Reva langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ma, Nara adalah cinta sejatiku. Aku tidak akan bertaruh demi dia." Hana langsung mencibir, "Kau hanya seorang pengecut. Aku sudah tahu, kau ini tak punya nyali. Bisanya hanya membual saja. Selain ini tak ada lagi yang kau bisa lakukan. Orang macam apa kau ini? Masih bilang mau menangani masalah ini, cih. Reva, kau benar-benar membuatku ingin muntah." Reva memelototi Hana dengan marah. Jika saja kedua orang tuanya tidak ada di sini, dia benar-benar ingin menamparnya dengan kencang. Setelah menghela nafas dalam-dalam dan menekan amarahnya lalu Reva dengan sungguh-sungguh berkata, "Bagaimanapun juga, aku tidak akan bertaruh demi Nara. Tetapi jika kau tetap bersikeras ingin aku memberimu penjelasan, oke. Jika aku tidak bisa menangani masalah ini, maka aku akan melompat dari atas gedung itu, bagaimana?" Alina meliriknya dan melihat bangunan yang dimaksud Reva itu memiliki lebih dari 10 tingkat. Jika lompat dari gedung itu pasti mati.
Lalu dia dan Axel saling menatap kemudian segera mengangguk. Oke, ini adalah yang kau katakan sendiri. Reva, jangan sampai nantinya kau menyesal ya. Lalu dengan tak berdaya Reva menghela nafas. Kedua orang tua ini benar-benar ingin dia mati hanya demi untuk menyingkirkannya. Tetapi akhirnya Reva juga tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangguk dengan perlahan untuk menyetujui hal itu. Bagaimanapun juga mereka adalah orang tua Nara, jadi dia tidak dapat membuat masalah dengan mereka berdua sehingga membuat Nara dalam dilema. Jangan lupa like, dan subscribe, agar admin lebih semangat untuk menyajikan kontennya. Bab 285. Melihat Reva yang berjanji seperti itu, Hana langsung menjadi sangat gembira. Reva, aku akan mengingat apa yang telah kau ucapkan tadi. Nantinya jika kau kalah dan tidak melakukannya sesuai janjimu itu, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ma, ayo kita pergi. Hana meludah dengan kencang lalu pergi dengan gembira. Reva melihat mereka berempat pergi dan menghela nafas lagi. Lalu dia langsung pergi mencari Kenji. Dia berniat untuk mencari tahu mengenai masalah ini dari Kenji. Kenji adalah orang yang telah lama berkecimpung di dalam dunia medis ini sehingga dia cukup memahami tentang keluarga Regata. Dia juga sudah tahu sejak awal bahwa keluarga Regata memang menargetkan farmasi Su. Setelah Reva tiba di tempatnya dan menjelaskan maksud hatinya, Kenji langsung berkata, Tuan Li, ada dua cara untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama adalah meminta Tuan Austin untuk berbicara. Ini adalah cara yang termudah. Meskipun keluarga Regata cukup kuat tetapi mereka tidak berani menyinggung Tuan Austin. Reva dengan perlahan menggelengkan kepalanya. Cara ini sudah ditolak olehnya sejak awal. Dia tidak ingin terlalu banyak berhutang budi kepada Austin. Dia ingin mensejajarkan posisinya dengan Austin. Dan cara yang kedua, lalu Kenji menjawabnya, cara yang kedua adalah mewakili Provinsi Yama untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran medis dari 6 provinsi ini. Dan juga setidaknya dapatkan juara ketiga untuk Provinsi Yama. Reva langsung mengernyitkan keningnya dan bertanya, cara macam apa ini? Kenji menghela nafas dan berkata, Tuan Li, ada sesuatu yang belum kau ketahui. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Provinsi Yama selalu berada di urutan terakhir dalam pertemuan pertukaran medis dari 6 provinsi ini. Jadi, obat-obatan dan bahan medis dari kelima provinsi lainnya bisa dijual di Provinsi Yama tetapi obat-obatan dan bahan medis dari Yama sulit dijual ke 6 provinsi lainnya. Keluarga Regata juga sangat cemas dengan situasi itu. Apalagi ini menyangkut dengan kepentingan vital mereka. Selama bertahun-tahun mereka telah berusaha mencari dokter terkenal dengan harapan bisa mendapatkan kemenangan di pertemuan pertukaran medis tersebut. Jika kau dapat membantu keluarga Regata mendapatkan kemenangan itu, Tuan Li, maka keluarga Regata pasti akan memperlakukanmu sebagai tamu terhormat. Dan pada saat itu, masalah perusahaan farmasi Su sama sekali bukan masalah besar lagi. Reva mengernyitkan keningnya. Jika seperti itu berarti dia harus membantu keluarga Regata. Sejujurnya Reva tidak suka dengan keluarga Regata dan dia juga tidak mau membantu keluarga Regata. Apakah tidak ada cara lain? Kenji langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, cara lainnya lebih merepotkan lagi. Kecuali kau bisa mendapatkan dukungan dari ke-10 keluarga terpandang di ibu kota provinsi dan mereka juga bersedia membantumu, maka kau baru bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, di dalam provinsi Yama ini, selain Tuan Austin tidak ada orang yang bisa membuat keluarga Regata menundukkan kepalanya. Reva tenggelam dalam pikirannya. Dia benar-benar tidak ingin membantu keluarga Regata. Dan pada saat ini tiba-tiba ponselnya berdering. Ternyata itu ada panggilan telepon dari Dr. Tanaka. Nada suara Dr. Tanaka tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia langsung berkata, Tuan Li, teratai salju 1000 tahun yang sedang kau cari itu sudah ditemukan. Apa? Seru Reva. Teratai salju berusia 1000 tahun adalah satu-satunya kunci untuk menyelamatkan adik perempuannya. Karena kurang obat ini jadi adiknya masih dalam keadaan koma. Di mana? Berapa?
Tanya Reva dengan terburu-buru. Dokter Tanaka, Tuan Lee, obat ini tidak untuk dijual. Aku baru saja mendapatkan kabar bahwa hadiah utama dari pertemuan 6 provinsi pertukaran medis ini adalah teratai salju 1000 tahun ini. Mata Reva langsung membeliak lebar, ternyata seperti itu. Kalau begitu, dia harus berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran medis ini. Lalu Reva memandang Kenji kemudian berkata, sepertinya aku memang benar-benar harus berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran medis ini. Mendengar itu Kenji sangat gembira, dia langsung berkata, Tuan Lee, jika kau melakukannya sendiri, Provinsi Yama kita kali ini pasti akan berada di dalam peringkat 3 besar dalam pertemuan pertukaran medis ini. Dan pada saat itu tidak hanya industri medis di Provinsi Yama saja yang akan mendapatkan untung besar tetapi perusahaan farmasi Su juga akan mendapatkan banyak keuntungan. Reva, bisakah kau membantuku mengatur masalah ini? Kenji segera mengangguk, tentu saja. Kota Yama memiliki kualifikasi untuk merekomendasikan para personel ke provinsi. Dan setiap kota juga memiliki perwakilannya sendiri untuk berpartisipasi. Jangan lupa like, dan subscribe, agar admin lebih semangat untuk menyajikan kontennya. Bab 286. Pada pukul 7 malam, Hotel Times, lantai 9. Anggota keluarga dari ke-10 keluarga terpandang telah tiba untuk menyambut ahli waris keluarga Regatta yang berasal dari ibu kota provinsi. Kenji menghadiri perjamuan itu atas nama Austin King dan dia juga datang ke sini bersama dengan Reva. Semua orang menunggu di sini sebentar, dan barusan terdengar ada keributan di luar. Segera setelah itu, sekelompok orang masuk. Pemimpinnya adalah seorang pria muda yang mengenakan kacamata berbingkai emas. Dia tampak sopan, tetapi jauh di dalam matanya terlihat ada kejahatan yang tak terlukiskan. Pemuda ini adalah Dion Regatta, pewaris utama keluarga Regatta. Semua orang dari ke-10 keluarga terpandang itu satu demi satu menyambut mereka semua. Tetapi Dion bahkan tidak repot-repot melihat mereka. Dia langsung pergi ke kamar VIP yang ada di dalam ruangan itu. Orang-orang ini tampak sedikit malu tetapi mereka juga tidak berani mengatakan apa-apa. Bagaimanapun juga kekuatan ke-10 keluarga terpandang di kota Carson tidak dapat dibandingkan dengan ke-10 keluarga terpandang di Provinsi Yama. Lalu Kenji membawa Reva ke kamar VIP itu. Kemudian menyapa Dion dan memperkenalkan Reva kepada Dion. Tuan muda Dion, keterampilan medis Tuan Lee ini sangat hebat. Dia akan mewakili provinsi kita dalam pertemuan pertukaran medis, dan provinsi kita pasti akan menang kali ini. Lalu Dion meletakkan gelas anggurnya dan melirik Reva. Dia menyeka jejak penghinaan di sudut mulutnya kemudian berkata, Kenji Sim, mengapa kelihatannya kau begitu lelah selama beberapa tahun terakhir? Kau membawa seorang bocah bau tengik seperti ini dan mengatakannya bahwa dia adalah dokter jenius. Dokter jenius macam apa dia ini? Apakah otakmu sudah tidak beres atau kau bercanda dengan keluarga Regatta kami? Ekspresi Kenji tampak sedikit berubah lalu dia berkata, Tuan muda Dion, kau sudah salah paham. Keterampilan medis Tuan Lee benar-benar sangat hebat dan aku baru pernah melihatnya sekali dalam seumur hidupku. Beberapa dokter jenius di kota Carson juga kagum dengan kehebatan Tuan Lee. Dion langsung mengibaskan tangannya dan berkata, itu karena kalian tidak memiliki orang yang cukup berbakat di kota Carson. Jika tidak ada harimau di pegunungan, monyet pun akan mengatakan dan melabeli dirinya sendiri sebagai raja hutan. Apakah sekarang siapa saja sudah bisa menjadi dokter jenius? Kenji, aku meminta kau masuk ke sini untuk berbicara beberapa patah kata denganmu itu karena aku memandang nama Tuan King. Tetapi kau malah membawa orang seperti ini untuk menghinaku, apakah kau benar-benar mengira keluarga Regattaku ini mudah diganggu? Reva langsung mengernyitkan keningnya, Dion ini terlalu sombong, ucapnya dalam hati. Tuan muda Dion, kau belum melihat keterampilan medisku, bagaimana kau bisa tahu bahwa aku tidak kompeten? Tanya Reva. Dion meliriknya sekilas dan sambil mengernyitkan kening dia bertanya, apakah masih perlu dilihat? Tuan mudamu ini datang dari keluarga medis jadi dia paling paham mengenai hal ini.
Cara pengobatan medis ini adalah hasil dari pengalaman bertahun-tahun. Sama sekali tidak ada jalan pintas. Dan tuan mudamu ini sudah mulai belajar kedokteran sejak usia dini. Oleh karena itu aku baru bisa memiliki keterampilan medis seperti ini hari ini. Sedangkan kau, apalah kau ini? Apakah mungkin keterampilanmu bisa lebih hebat daripada tuan mudamu ini? Hanya Kenji yang tak berotak itu saja yang bisa percaya kepadamu. Tetapi kau terlalu muda dan tak berpengalaman untuk membohongi keluarga Regataku. Mendengar ucapannya Kenji juga tampak kesal lalu dia berkata, Tuan muda Dion, bagaimana kalau kita mencoba keterampilan medis yang sebenarnya, dengan begitu pasti akan ketahuan, kan? Apakah tidak terlalu sepihak dengan penilaianmu yang seperti itu? Ekspresi Dion langsung menjadi dingin dan dia berkata, Kenji, apakah kau sedang mendikteku sekarang? Apakah kau benar-benar mengira karena ada Tuan King yang mendukungmu sehingga kau bisa seenaknya? Kuberitahu kepadamu, aku boleh hormat dan tunduk kepada Tuan King tetapi sayangnya kau bukan Tuan King. Keluarlah. Jangan mempengaruhi suasana hati tuan mudamu ini. Lalu dengan marah Kenji mengepalkan tinjunya tetapi pada akhirnya dia juga tidak berani mencari masalah dengan Dion. Dion adalah pewaris utama keluarga Regata dan memiliki status yang sangat tinggi di dalam keluarga Regata. Jika sampai masalah ini menjadi runyam, Austin juga tidak mungkin membalas dendam kepada keluarga Regata hanya demi untuk melindunginya, kan? Lalu mereka berjalan keluar dari ruang VIP tersebut. Kenji langsung meninjukan tinjunya ke dinding, sambil menggertakkan giginya dan berkata, Aku sudah tahu dari dulu bahwa bocah tengik itu memang sangat sombong dan meremehkan orang lain. Tetapi aku sama sekali tidak menyangka kesombongannya sampai seperti itu. Lalu Reva mengernyitkan keningnya dan bertanya, jika keluarga Regata tidak setuju, apakah ada cara lain bagi aku untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran medis ini? Kemudian Kenji berpikir sebentar dan berkata, tentu saja ada cara lain. Tetapi, jika kau benar-benar ingin menggunakan cara ini, maka di kemudian hari kau akan benar-benar melawan keluarga Regata sampai titik darah penghabisan. Bersambung di channel cerita roman selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat.